Bapak Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dosen dalam keadaan sehat, amin. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Ahmad Udin Zailani Eskom Mkom, beserta Wakil Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Yanita Jaksana Eskom Mkom, Sekretaris Prodi Teknik Informatika, Ibu Lisda Fitriana Masito, SPD, MPD. Yang terhormat para narasumber kita pada hari ini, Bapak Ilmadi SPD, MPD, dan Bapak Henry Ardiansyah Eskom Mkom, dan tentunya yang terhormat Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang ini kita diberikan kenikmatan bisa berkumpul walaupun online ya Bapak Ibu ya, dalam untuk membahas persiapan pengajuan jabatan akademik dosen menuju lektor. Ini pasti sangat bermanfaat sekali ya, pasti. Jadi nanti jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber, dipersilahkan. Izinkan saya selaku pembawa acara, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rina Rahmatika, memandu acara ini sampai dengan selesai. Baik, pertama-tama mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu agenda foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Mohon dibantu Bapak Ibu untuk aktifkan kameranya dan dibantu oleh admin untuk foto bersama. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya. Kalau yang nggak aktifkan kameranya berarti jangan belum mandi. Oke, baik, siap. Pak Henry mohon dibantu untuk layar pertama, Pak. Senyum Bapak Ibu. Layar pertama saya ambil 1, 2, 3. Masih belum dinyalain. Ke layar kedua ya Bapak Ibu. Senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya sudah, Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Henry juga semua yang sudah berpartisipasi untuk mengaktifkan kameranya. Nah, baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya saat acara berlangsung. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Yanita Jaksana Eskom Mkom. Terima kasih Bu Rina atas waktu dan kesempatannya kepada Prodi. Yang pertama yang terhormat kepada Ketua Program Studi Ahmad Udin Zailani yang pada hari ini kebetulan ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan sehingga mengutus saya selaku Wakil Ketua untuk membuka jalannya acara pada pagi hari ini untuk dosen-dosen yang sudah asisten ahli dan akan menuju ke lektor. Terima kasih sekali lagi. Sekretaris Prodi juga yang kami hormati Bu Lista, Bapak Ibu dosen. Pembicara kita pada hari ini ada Pak Henry dan Pak Ilmadi ya. Pak Ilmadi selaku dosen di fakultas, dosen pengembang di fakultas, dan Pak Henry yang juga dosen pengembang di Prodi TI, khususnya di bidang SDM. Terima kasih sudah berinisiatif untuk melakukan acara ini. Pertama-tama kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kewajiban dari seorang dosen itu. Saya boleh izin untuk share screen ya Pak Henry. Bisa Pak? Siap, terima kasih. Kewajiban seorang dosen pastinya adalah catur dharma itu ya, tridharma ditambah dengan penunjangan jadi 4, jadi catur dharma itu. Dari pendidikan, penelitian, PKM dan penelitian. Nah, keadaan dosen kita saat ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari 308 dosen yang tercatat di semester kemarin itu, saat ini yang sudah AA ada 103, yang sudah lektor ada 6.
dan yang masih tenaga pengajar TP itu 199. Jadi hampir 200 dosen dari 308 itu adalah masih tenaga pengajar. Tetapi yang 103 ini juga ada peningkatan dari semester-semester sebelumnya, ada tambahan kemarin yang dibantu oleh tim sehingga penyelesaian dari Jakfung prodi ke AA juga ini yang sudah AA juga meningkatkan jenjang karirnya sehingga bisa meningkat ke lektor. Karena lektor kita baru itu pun dosen-dosen yang sudah sangat senior. Nah, yang AA ini permasalahan besarnya adalah sudah lebih dari 5 tahun mungkin ya mengajar, tetapi masih AA. Kami sempat melakukan perhitungan terhadap pengembangan karir dosen dari AA ke lektor 200 itu seharusnya itu sekitar 4 semester sudah bisa. Jadi dari misalnya dosen TP 1 sampai 2 tahun sudah bisa mengajukan ke AA, setelah itu 2 tahun bisa mengajukan ke lektor 200 yang masih S2 yang masih S2. Sehingga dosen-dosen yang sudah kira-kira mengajar lebih dari 5 tahun ini kami ingin dorong untuk menjadi lektor dari AA menjadi lektor. Dari 100 berapa tadi? 103 itu cukup banyak dosen yang sudah AA dan sudah mengajar lebih dari 10 tahun itu masih kondisinya masih di AA, sehingga kami mendorong bersama dengan Pak Hendri kemarin untuk dari tim SDM pengembang prodi teknik informatika untuk segera nih gimana caranya yang AA ini yang sudah lama kita ajukan untuk bisa jadi lektor, sehingga jumlah lektor kita yang 6 tadi bisa paling tidak meningkat cukup signifikan lah dari semester sebelumnya. Nah, yang kami hitung seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari TP itu seharusnya perhitungan perhitungan kotor lah gitu. Dari TP itu seharusnya hanya 2 semester dari tenaga pengajar Bapak Ibu sudah bisa ke AA. Nah, dari AA mau ke lektor itu cukup 4 semester, di mana kalau Bapak Ibu mengajar yang dilaporkan sebanyak 10 SKS, penelitian minimal 1 dan pengabdian minimal 1 serta kegiatan ilmiah lainnya minimal 1 dalam 4 semester kurang lebih Bapak Ibu seharusnya sudah memiliki nilai angka kredit itu 238. Ini dalam 4 semester saja sudah cukup seharusnya. Nah, ini banyak Bapak Ibu dosen yang sudah AA-nya sudah lebih daripada 2 tahun tapi belum mengajukan lektor. Nah, itu yang mau kami dorong sehingga mempercepat nih, kira-kira kurangnya apa, diperhitungkan dulu. Setelah dapat perhitungan yang kurangnya apa, setelah itu baru kita coba bantu dari prodi apa yang bisa kita bantu. Lalu dari lektor 200 tadi mau ke lektor 300 sama 4 semester juga perhitungan kasar kami. Sehingga seharusnya Bapak Ibu yang sudah mengajar lebih daripada 5 tahun itu seharusnya sudah lektor 300 seharusnya ya, lebih dari 5 tahun sudah menjadi lektor 300. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kan sebagian besar juga mengajarnya tadi sesuai dengan data yang saya sampaikan itu sudah lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang 10 sampai 12 tahun. Tapi kondisinya masih nah ini yang mau kami dorong sehingga Bapak Ibu sekalian bisa meningkatkan jenjang karirnya untuk mengejar nanti ya di atasnya lektor kan ada lektor kepala. Nah, kalau lektor kepala sendiri ini perhitungan kasar kami juga ada 2 jalan. Jalan yang pertama itu melanjutkan pendidikan ke S3, jalan yang kedua mengejar publikasi internasionalnya. Jadi ada 2 jalan ini. Nah, harapannya setelah dari lektor ini kalau S3 itu kan kurang lebih 3 tahun atau misalnya masuk ke jalur publikasi juga kurang lebih 3 tahun ya, artinya dari lektor ke lektor kepala seharusnya kurang lebih ada 3 sampai 4 tahun lah dari lektor ke lektor kepala, dari lektor 300 ke lektor kepala 400. Artinya 5 tahun itu seharusnya sudah lektor 300,
tambah lagi 4 tahun untuk menjadi lektor kepala, 9 tahun mengajar saja seharusnya sudah lektor kepala. Kalau Bapak Ibu sekalian rajin melakukan mendokumentasikan kegiatan-kegiatannya di setiap semester, apalagi didukung oleh yayasan, di mana setiap semester kita sudah diwajibkan untuk melakukan pengabdian dan penelitian. Nah, itu menambah motivasi Bapak Ibu, sehingga apa yang Bapak Ibu laporkan di LPPM internal itu bisa dilaporkan juga sebagai pengajuan angka kredit Bapak Ibu untuk peningkatan fungsional Bapak Ibu sekalian. Ya, harapan kami seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira yang Bapak Ibu sudah mengajar kurang lebih atau SK Jafung AA-nya sudah lebih daripada 2 tahun, harapan kami itu sudah mulai menghitung-hitung angka kreditnya. Jika sudah sampai 200, mari kita sama-sama mengajukan. Termasuk saya juga masih AA. Jafung saya tuh 2019 kalau nggak salah. 2019, 2020, 2021. Tahun depan saya seharusnya sudah bisa mengajukan menjadi lektor ya, lektor 200 atau lektor 300. Nah, kebetulan saya juga sedang melanjutkan S3. Harapan saya itu sebelum S3 saya selesai, saya harus sudah melakukan atau menyelesaikan seluruh proses Jafung AA ke lektor tadi. Kenapa? Karena ketika saya menyelesaikan S3, nah beberapa penelitian, beberapa publikasi saya yang bisa menjadi angka kredit itu kemungkinan besar tidak bisa dinilai karena itu berkaitan dengan disertasi saya, sehingga apa yang berkaitan dengan disertasi itu tidak bisa diajukan sebagai angka kredit karena itu beda ini ya, artinya ini disertasi dan penelitian ini ditujukan untuk disertasi dengan penelitian yang ditujukan untuk kegiatan tridharma gitu. Sehingga saya harus menyelesaikan sebelum S3 ini sudah harus lektor, sehingga kami mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama ini ya, karena memang belum ada yang berpengalaman khususnya di Prodi TI untuk menuju lektor itu belum ada. Ya, ini baru kita mau dorong bersama-sama. Jadi kondisinya bukan saya dan tim pengembang Pak Henry dan kawan-kawan itu sebagai contoh, tetapi kita bersama-sama menjadi contoh ini untuk teman-teman nantinya yang sudah AA, sudah cukup lama AA-nya, nanti sudah bersama-sama kita dorong juga untuk menyelesaikan atau meningkatkan jabatan fungsionalnya atau meningkatkan jenjang karirnya menjadi lektor. Gitu kira-kira harapan-harapan kami bersama Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu juga yang sudah senior. Tadi saya lihat ada Pak Atang, Pak Aris yang sangat-sangat senior. Saya rasa untuk ada Pak Budi juga ya kalau salah tadi, Pak Dola itu sudah senior semua. Saya rasa untuk penghitungan angka kreditnya sudah cukup ini untuk lektor Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama menyukseskan sehingga nanti Bapak Ibu sekalian selain untuk meningkatkan jenjang karir Bapak Ibu juga mendukung prodi untuk dapat meningkatkan akreditasinya juga, karena penilaian dari SDM dalam akreditasi itu sangat tinggi. Gitu. Ya, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Ucapan maaf juga disampaikan dari Bapak Ahmaduddin Zailani selaku Ketua Program Studi karena tidak bisa hadir dan ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Bu Rina. Silakan. Baik Pak Yan, terima kasih banyak atas sambutannya Pak. Semoga kami yang sudah AA termasuk saya dalam waktu dekat segera bisa naik menjadi lektor Pak. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin bertanya, disilahkan dengan menulis nama dan pertanyaannya di fitur chat terlebih dahulu atau dengan raise hand setelah semua pemateri selesai memaparkan materinya ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Pak Ilmadi atau Pak Henry sedang mempresentasikan materinya, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya lewat fitur chat silakan, atau nanti yang ingin interaksi langsung dengan para pemateri bisa dengan raise hand. Oke, untuk materi pertama tentang pengurusan lektor akan disampaikan oleh Bapak Ilmadi SPDI MPD. Kepadanya disilahkan. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apresiasi sekali saya terhadap Prodi TI. Undang ya bertatap muka, bersilaturahmi
dalam rangka berdiskusi seperti yang disampaikan oleh Pak Ian tadi. Memang kalau kita berbicara tentang jabatan fungsional akademik, itu tidak lagi berbicara itu suatu keharusan yang disampaikan oleh institusi, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai dosen. Karena ini sudah diamanahkan di undang-undang ya, Bapak Ibu, Undang-Undang Guru dan Dosen, yang mana dosen adalah tenaga pendidik non profesional ya, di mana yang profesional itu harus yang memiliki dua kategori. Yang pertama memiliki jabatan fungsional dan yang kedua memiliki sertifikat pendidik. Jadi ayo sama-sama Bapak Ibu kita sempurnakan profesi kita biar kita diakui secara undang-undang seperti itu. Itu sedikit pengantar. Perkenalkan diri dulu, mungkin dari kampus ya. Betul kata orang tak kenal maka kita akan lebih banyak berinteraksi. Per tahun ajaran 2020 dalam rangka memfasilitasi kita semua untuk pengurusan jabatan fungsional. Kita di Fakultas Teknik diberikan amanah ya Bapak Ibu untuk mengelola sendiri terkait pengajuan jabatan fungsional. Kita berharap dengan diberikan kepercayaan ini menjadi salah satu bagi kita menaikkan persentase jabatan fungsional khususnya di Fakultas Teknik. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen ya, sembari memperkenalkan diri. Terlihat ya Bapak Ibu? Masih, kalau di saya masih start screen sharing. Ya. Oke, sembari jalan ini karena jaringan juga. Kami di fakultas itu ada 3 orang Bapak Ibu. Saya sendiri, Ilmadi, dan saya home base-nya di Prodi Matematika. Kemudian ada dibantu sama Bu Diah, ya Bu Diah dari dan kemudian ada Pak Erik juga dari Teknik Informatika. Dan juga dibantu dengan kolega-kolega kami dari berbagai program studi, ya. Ada juga Pak Hendri ya dari Teknik Informatika. Ini sangat membantu kami sekali dalam hal pengajuan jabatan fungsional. Sebenarnya dalam pengajuan jabatan fungsional antara tenaga pengajar ke asisten ahli ya, ke asisten ahli kolektor itu pada dasarnya sama saja. Jadi tidak ada yang membedakan baik itu dari unsur-unsur yang akan disampaikan nantinya ke sistem, sama saja pada intinya. Namun yang membedakan di sini adalah proporsi dari masing-masing unsur. Kalau dari tenaga pengajar ke asisten ahli itu ada aturan tersendiri untuk terkait masing-masing proporsinya. Dari asisten ahli kolektor juga ada. Jadi nanti kita akan lebih banyak berbicara, berdiskusi di sini Bapak Ibu. Sekali lagi di sini saya tidak menggurui, ya mohon maaf sekali lagi. Mungkin lebih tepatnya kita lebih banyak sharing, berbagi pengalaman seperti apa yang Bapak Ibu alami, kondisi kendala-kendala yang Bapak Ibu alami, terutama Bapak Ibu yang sudah lebih dari 2 tahun seperti yang disampaikan Pak Yan tadi, belum juga menuju ke JFA selanjutnya gitu. Pasti ada sesuatu yang menjadi kendala gitu. Saya yakin ini bukan semata-mata tidak ada niat dari kita ya, karena kita sudah menyadari akan hal itu. Pasti ada sesuatu ini terkait dengan administrasi. Ini yang menjadi penting, catatan penting bagi kita. Kemudian nantinya kami juga akan menyampaikan apa saja yang diperlukan oleh dalam hal ini kolektor itu kita ngajukan ke LLDikti ya.
apa saja yang diperlukan sistem supaya nanti kita bisa bisa meminimkan kesalahan. Ya, jadi kalau kesalahan ini lebih sedikit, artinya waktu yang diperlukan untuk melakukan penilaian itu sangat cukup cepat gitu. Karena di sini sistem hanya membutuhkan waktu 14 hari. Yang lebih dari 14 hari itu tuh ada sistemnya menunggu untuk proses percetakan PAK, kemudian atau ada perbaikan yang berkas kita dikembalikan, tapi respon dari dosen sendiri itu lambat. Jadi itu yang menjadikan kendala-kendala yang selama ini kami temukan. Baik, Bapak Ibu, secara pribadi izinkan saya menyampaikan sedikit sharing ilmu ya terkait dari berbagai referensi yang saya dapatkan ya. Ini juga nanti bisa kita sempurnakan bersama-sama. Oke, kita lanjutkan. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Oke. Syarat jabatan fungsional ya, jabatan JFA. Kalau saya lebih cenderungnya menyampaikan ini JFA. Tapi kalau JAD juga sama, pada dasarnya sama. JFA dari asisten ahli kolektor. Jadi konsep yang perlu kita tanamkan dulu Bapak Ibu, tidak ada bedanya antara tenaga pengajar, kolektor. Jadi kita sudah mengasumsikan kalau kita bisa. Dalam hal ini kalau kita bisa. Jadi jangan Bapak Ibu berpikiran, oh ini berat gitu. Tidak. Saya sudah pernah, alhamdulillah saya sudah lektor. Ternyata persepsi saya dulu juga seperti itu. Kolektor itu sesuatu beban yang cukup berat sekali, tetapi setelah saya lakukan dan setelah dievaluasi kembali, ternyata ekspektasi saya itu tuh terlalu tinggi, sementara kolektor tidak seperti itu gitu. Nah, yang pertama syaratnya Bapak Ibu paling singkat ya. Paling singkat itu menduduki jabatan asisten ahli minimal 2 tahun ya. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Misalnya saya TMT asisten ahlinya tahun 2019 di bulan Januari. Maka saya baru bisa mengajukan kolektor itu paling cepat di bulan Januari 2021. Jadi paling singkat itu 2 tahun. Itu di note saja ya Bapak Ibu. Kemudian yang syarat yang kedua, telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan, baik secara kumulatif maupun setiap unsur komponen bidang. Nah, ini menarik juga Bapak Ibu, karena saya kelirunya kemarin di sini. Saya tidak mencermati di sini. Saya mengajukan angka kredit itu untuk ke 300, itu kum yang saya ajukan sebenarnya 150. Tetapi saya mengajukan itu lebih dari 200. Hasilnya saya tetap jatuhnya ke asisten tenaga lektor 200. Kenapa tidak 300 gitu? Nanti ini kan kita bicarakan supaya Bapak Ibu nanti tidak terjebak di sini. Karena kita sudah menyiapkan ke 300 karena satu unsur saja yang tidak terpenuhi jatuhnya 200, itu sangat sayang sekali. Kemudian yang ketiga memiliki karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional ya. Lebih lengkap lagi itu berdasarkan suplemen tambahan ya POPAK tahun 2019 terkait edaran perubahan 638 ya, 638. Harus dimiliki salah satunya sebagai penulis pertama. Nah, untuk karya ilmiah sendiri Bapak Ibu, karena jeda kita, kalaupun nanti kita mau mengajukan ke 300, itu tentu penelitian yang kita butuhkan itu proporsinya lebih banyak daripada 200, tentunya akan lebih banyak nanti publikasi yang dibutuhkan. Nah, di sini kita harus sedikit punya strategi. Di POPAK 2019 dan juga POPAK suplemen tambahan, itu kita sudah dikatakan di sini yang dinilai di situ bukan seberapa banyak jurnal yang kita publis, ya, bukan seberapa banyak karya ilmiah yang kita publis, tapi seberapa kualitas dari karya ilmiah kita. Semakin tinggi kualitasnya, nilainya semakin besar. Ya, ada yang kemarin yang kita ajukan kolektor 200, 4 karya ilmiah itu belum mencukupi. Ya, 2 karya ilmiah sudah mencukupi. Nah, jadi di sini berbeda. Boleh-boleh saja kita mengajukan di jurnal non-Sinta atau Sintanya rendah gitu.
Artinya kita lebih banyak mengajukan jurnal. Nah, takutnya nanti ada tim review dari LL Dikti sendiri melihat kita itu tuh tingkat kewajaran. Jadi kalau dosen dari setahun itu publikasi sampai 5-6 kali itu nanti di batas ambang kewajaran juga. Ini dosen penelitian saja, ya tridharma yang lain bagaimana seperti itu. Jadi ini kita walaupun secara undang-undang itu tidak menyalahi aturan, tapi untuk tingkat kewajaran kita juga perlu perhatikan. Jadi di sini kita note saja bukan seberapa banyak artikel yang kita publish, tapi kualitas dari publikasi kita. Seperti itu. Di Unpam sendiri kan sudah banyak tuh publikasi yang OJS yang sudah cintanya bagus ya. Udah kita manfaatkan, atau dengan sistem merger juga bagus. Itu sebenarnya teknis saja dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham akan itu. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Ini suplemen tambahan ya. Sebenarnya ini bisa kita baca ya. Tapi saya sekedar mengingatkan kembali ya, kita sama-sama mengingatkan. Kalau sebelumnya itu diwajibkan ada kriteria sintanya, tapi dengan ada tambahan suplemen POPAK 2019 itu kita sangat dimudahkan sekali. Di sini terlihat Bapak Ibu, asisten ahli kolektor itu sama saja, ya, sama saja publikasinya sama saja, sama-sama wajib itu masih di tingkat yang wajar yang biasa kita lakukan, yaitu di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, 4, 5, 6 atau di luar itu. Nah, ini yang kita berbicara yang reguler, pengajuan reguler ya. Lain persoalan nanti kalau yang ada dari asisten ahli, kolektor kepala itu nantinya atau yang statusnya masih magister ya, itu nanti bisa loncat ya dengan catatan ya bisa dipenuhi ini. Jadi ada hal-hal yang perlu rambu-rambu yang perlu kita perhatikan. Namun sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, antara pengajuan TP ke asisten ahli kolektor itu pada dasarnya sama. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Berikut syarat yang keempat, syarat jabatan fungsional akademik yang keempat ya. Nah, yang keempat itu DP3 dan berita acara Senat. Nah, kenapa selama ini kita dituntut loyal terhadap prodi, ya, loyal terhadap institusi, punya kinerja yang bagus, integritas yang bagus, beretika, punya tata krama dan sebagainya macamnya. Karena ini semata-mata untuk memenuhi kewajiban kita nanti yang akan dituangkan dalam dokumen-dokumen tertentu. Kita di sini diminta memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan Senat Universitas, serta daftar penilaian kinerja yang dituangkan dalam lembar DP3. Nah, untuk DP3 sendiri, itu kalaupun kita belum difasilitasi oleh institusi dalam hal ini prodi, ya Bapak Ibu berhak untuk meminta gitu seperti itu. Ya, artinya apa? Kalau saya di prodi di matematika, kalau prodi itu belum memberikan, saya minta DP3 saya mana gitu. Ini bukan semata-mata untuk kepentingan jabatan fungsional saja. Ini semacam untuk refleksi ya penilaian diri saya gitu. Kalau di kampus itu ada evaluasi penilaian diri, kita juga melakukan evaluasi penilaian diri kita. Kinerja satu semester ke belakang itu 1 tahun berjalan yang sudah saya alami itu seperti apa gitu. Pimpinan menilai saya seperti apa yang perlu saya tingkatkan untuk 1 tahun ke depannya gitu. Jadi ini saya sudah dokumentasikan. Jadi setiap awal atau akhir tahun ajaran itu selalu saya minta. Ini saya minta ke Kaprodi untuk mengisi terhadap penilaian saya. Mungkin Kaprodi karena kita masih mungkin dalam usia atau apa agak enggan menyampaikan secara langsung, ya udah kita secara profesional mentuangkan dalam bentuk dokumen gitu. Seperti itu. Jadi nanti akan dituangkan dalam rapat pertimbangan Senat dan juga DP3, daftar penilaian kinerja kita. Kemudian syarat yang kelima, Bapak Ibu, itu adalah syarat administratif. Nah, ini yang selama ini kita siapkan, ya, kita dokumentasikan, tetapi kita lebih dari 2 tahun itu dokumen-dokumen yang tahun pertama itu tuh nggak tahu kemana lagi, ya. Saya ngajar di semester 1 setelah asisten ahli itu ngajar apa ya gitu, diminta absen siswa, penilaian, tidak tertutup juga kemungkinan ke depannya Bapak Ibu diminta juga agenda mengajar gitu, karena
karena kita nggak tahu seperti apa di LLDikti sendiri khususnya itu selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Di sini diminta nanti ada pengantar rektor. Itu kalau pengantar rektor nanti kami akan fasilitasi di tingkat fakultas, kemudian fotokopi pengangkatan dosen tetap dari yayasan, kemudian DP3, berupa ya daftar usulan penetapan angka kredit, surat pernyataan A, bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan unsur penunjang, kemudian surat keabsahan karya ilmiah, lembar validasi karya ilmiah, fotokopi PAK, jabatan fungsional sebelumnya, gitu ya, Bapak Ibu, sertifikat profesional atau sertifikat serdos yang bagi yang sudah serdos, hasil peer review. Nah, ini yang kemarin yang baru booming, Bapak Ibu, hasil peer review. Sebelumnya tidak ada diminta peer review atau penilaian dari teman sejawat. Ini kenapa diminta? Kami mempelajari ada indikasi, terutama di lingkungan kita sendiri, ya, di penilaian internal, ya, penilaian internal itu masih bisa kami temukan. Ini kita tujukan lebih ke pengelola jurnal ya Bapak Ibu. Tapi kalau di TI kalau kita lihat itu jurnalnya sudah bagus. Namun ada dari buat pengetahuan kita saja. Ada karena dosen ya, buru-buru dosen untuk jabatan fungsional ya langsung dipublish. Alhasil apa yang salah dalam penulisan, kemudian ada yang nomor tabelnya yang tidak sesuai, dan ini terbaca oleh tim review LLDikti. Pastinya itu kembalikan lagi. Kami baca itu, tapi itu bukan dari Fakultas Teknik, ya, dari Fakultas Teknik. Dan itu kita lakukan karena adanya itu kita lakukan sosialisasi secara masif kepada dosen, terutama pengelola jurnal. Bagaimanapun juga, walaupun kami dan tim ISDM, ya kita tetap perlu menjaga nama baik institusi, dalam hal ini pengelola artikel. Kita tidak ingin nantinya orang luar melihat, oh ternyata OJS yang dari Universitas Pamulang itu asal terbit saja, menginginkan hal itu. Nah, inilah ada indikasinya kenapa peer review itu. Mungkin dia membaca, editor tidak jeli dengan tulisan yang akan masuk. Seperti itu. Dan dengan ini banyak imbasnya Bapak Ibu. Kemarin kita ajukan salah satu dari fakultas ya, dari fakultas dosen yang diajukan ke lektor. Itu banyak revisi. Revisinya salah satu tentang kelinieran. Nah, imbasnya banyak Bapak Ibu, kelinieran. Di situ dikatakan tulisan yang dipublish tidak linear dengan background pendidikan. Jadi sangat kedepannya sih kita tidak tahu, wallahu alam, itu tim review eksternal itu sangat jeli sekali. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, mumpung sekarang itu masih kita diberikan kelonggaran-kelonggaran, ayo sama-sama kita urus ke lektor ya, ke lektor. Kita tidak mesti ke lektor 200-300 ya, kalau kita mencukupi ke lektor 200, kalau kita mencukupi ke 300 itu alhamdulillah sangat bagus sekali. Tapi kalau kita hanya mampunya ke 200, ya udah nggak apa-apa. Yang penting di sini kita sudah tercatat sebagai lektor gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, nah kalau saya ke lektor 200 bagaimana dengan penelitian saya, hangus dong gitu. Tidak Bapak Ibu, karena kita sudah ada pengajuan startnya dari asisten ahli, unsur penunjang unsur-unsur penelitian itu tetap bisa dipakai untuk pengajuan berikutnya. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, karena sekarang juga lagi studi lanjut ya, saya belum mengajukan ke lektor kepala ya ataupun ke lektor 300. Saya keep dulu. Sekarang saya statusnya lektor 200. Namun nanti seperti yang sampaikan Pak yang tadi, saya nanti dari lektor 200 akan loncat nantinya ke lektor kepala. Bukan loncat sebenarnya, tapi masih reguler. Nantinya ke lektor kepala. Seperti itu. Jadi statusnya S3. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang studi lanjut nih, sekarang ya jangan dipaksa ke 300 dulu, 200 dulu nggak apa-apa gitu. Nanti setelah itu baru kita siapkan dengan matang ke lektor kepala. Karena kalau untuk ke lektor kepala itu penilaiannya tidak di LLDikti sendiri, tapi sudah ke Dikti. Itu sudah cakupannya sudah reviewer dan validasinya sudah cukup ketat seperti itu. Nah, kita selain itu kan juga dihitung-hitung pemasukan juga ya. Alhamdulillah kalau lektor sekarang Unpam itu sangat luar biasa bagi saya, karena saya sering pernah komunikasi dengan teman-teman yang di kampus lain, sudah sertifikasinya dipotong, kemudian
jabatan fungsional yang lektor tidak mendapat tunjangan, tetapi alhamdulillah kita di Unpam itu sangat luar biasa sekali. Saya di lektor itu dapat tambahan per bulan, kemudian setiap tanggal 10 sampai 16 itu selalu dapat transferan dari Serdos gitu, dan itu sama sekali Unpam tidak tahu menahu dengan hal itu, berapa jumlah yang kita butuhkan, yang kita terima gitu. Jadi ini sangat apresiasi sekali kita Bapak Ibu ke institusi yang sudah mensupport besar bagi kita. Tinggal kita sekarang bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Kita menyadari kalau ini semata-mata adalah tanggung jawab kita sebagai dosen. Baik, itu Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini saya juga tidak banyak slide-nya ya. Mungkin secara administrasi nantinya kita akan lebih kupas nantinya mungkin pada saat Pak Hendri presentasi, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, Bapak Ibu, sedikit perhitungan untuk dari asisten ahli kolektor. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ada yang ke 200, ada yang ke 300. Nah, untuk yang ke 200 ya kita tidak lagi mencari 200 Bapak Ibu. Ini saya miss sekali komunikasi atau miss persepsi saya waktu pengajuan ke lektor dulu. Lektor 200 saya kira startnya dari 0. Akhirnya saya mengumpulkan lebih dari 240-an. Sementara itu keliru. Nyata yang saya butuhkan cuma 550 gitu. Ya sangat sayang sekali. Tapi tidak apa-apa. Pengalaman saya bisa jadikan saya share ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak melakukan hal yang sama seperti saya gitu. Nah, yang kita butuhkan pendidikan itu minimal 22,5. Kita bisa, dan ini dengan 22,5 kita tidak perlu banting tulang Bapak Ibu. Ini dengan mengajar, dengan membimbing, karena kita di asisten ahli kan sudah punya kewajiban mengajar, membimbing, mendidik ya. Itu dengan 3 unsur itu saja, itu sudah terpenuhi. Ya tidak perlu kita siapkan modul sekian, ya buku sekian, tidak perlu. Saya rasa ini dengan mengajar 10 SKS, kemudian membimbing mahasiswa setiap semester, membimbing skripsi itu sudah terpenuhi, malahan itu sudah lebih. Kemudian penelitian 17,5. 17,5 itu kalau Bapak Ibu publis saja, itu penulis pertama, 2 tahun itu masing-masing penulis pertama, tembusnya di Sinta 3 itu sudah lebih. Atau nantinya ditembus Sinta 5, nanti dibantu dengan sebagai anggota, itu juga sudah melebihi. Seperti itu. Kemudian pengabdian kepada masyarakat maksimal 5. Ya, maksimal 5. Dan ini tidak mesti itu dipublikasi Bapak Ibu. Nanti kalau memang laporannya Bapak Ibu melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya berarti yang dituntut luarannya nanti laporan akhir. Tapi kalau Bapak Ibu laporkan nantinya menghasilkan karya ilmiah dari pengabdian kepada masyarakat, berarti nanti luarannya nanti jurnal, artikel yang dipublis. Dan itu nilainya langsung 5. Tapi kalau laporan akhir itu nilainya 3. Tapi kalau hanya kita melampirkan surat tugas dan sertifikat, itu baru dinilai 1. Kalaupun 1 itu masih terpenuhi, karena kita di sini maksimal 5, minimalnya 0,05, 0,5 setengah. Kemudian penunjang maksimal 5. Nah, saya rasa ini untuk kolektor 200. Nah, gimana untuk kolektor 300? Ya, kita mencari 150. Nah, jadi ini mungkin kalau yang di lektor 300 mungkin kita sedikit agak mengumpulkan kum kita ya, mungkin dibantu dengan, kalau pendidikan dibantu dengan modul yang beri ISBN, buku ajar dan sejenisnya. Penelitian mungkin kita agak ditingkatkan kualitas artikelnya supaya nilainya tidak nilainya terpenuhi. Itu kemudian pengabdian ya, pengabdian maksimal 15, penunjang 15. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini ada beberapa tips Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua ya. Karena syarat-syarat tadi, kalau kita tidak punya tips dan strategi juga nantinya akan kesulitan sekali ya. Sama seperti saya dulu tidak punya strategi, tidak punya tips ya. Saya pengajuannya dari 2018, hanya itu dari 2020 awal saya. Itu lama saya menunggu ya. Itu bukan kesalahan dari sistem, bukan kesalahan dari institusi ya, tapi memang kelemahan dari saya sendiri. Saya tidak bisa, tidak punya strategi ya dalam pengajuan jabatan fungsional. Tip yang pertama Bapak Ibu, baca pedoman POPAK yang terbaru. Nah, di sini semuanya tertuang.
POPAK Oktober tahun 2019 dan suplemen tambahan. Nah, suplemen tambahan tahun nomor 638. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu, pastikan data di PDPT di kita itu lengkap. Bapak Ibu buka PDPT Dikti, di situ ada unsur pendidikan, pengajaran dan sejenisnya itu ada di sana. Nah, kalau data ini lengkap, ya nanti Bapak Ibu bisa convert, nanti bisa ke sister dan sejenisnya. Karena data kita itu semuanya sistemnya terintegrasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengatakan saya aktif di prodi, melaksanakan tridharma dengan baik gitu, tapi data kita sendiri tidak aktif, nanti sistem juga tidak bisa membaca. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, pastikan seluruh persyaratan, baik syarat utama dan juga syarat administrasi sudah terpenuhi, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan syarat yang keempat, tip yang keempat, Bapak Ibu, jumlah angka kredit sebaiknya dilebihkan dari perhitungan minimal. Kenapa ini penting sekali? Ini untuk melihat, untuk menghindari nantinya berkas kita ditolak, kemudian diberikan jeda waktu lagi untuk pengajuan ulang. Ini memperpanjang waktu, ya, memperpanjang waktu karena di sistem itu sendiri ada 4 proses yang dilewati ya. Nanti saya akan coba tampilkan seperti apa jalannya, mulai dari Bapak Ibu pemberkasan sampai nanti Bapak Ibu menerima SK. Nah, kemudian kenapa perlu minimal? Ini terutama sekali ini untuk yang Bapak Ibu yang mengajukan ke 300. Itu perlu dicek itu per item atau per unsur itu minimalnya. Minimal. Jangan nantinya Bapak Ibu ngajukan 300, tapi karena ada satu unsur yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu jatuhnya ke 200. Jadi sistem dia tidak nego lagi dengan kita. Bapak Ibu mau diajukan tetap nih, mau diajukan ke 300 atau ke 200 saja nih, kalau ke 300 nggak mencukupi. Jadi sistem nggak seperti itu Bapak Ibu. Ya kalau seandainya berkas kita kurang, nanti secara otomatis kita terhitungnya 200. Sayang sekali gitu. Lebih baik kita lebihkan. Kalau kami biasanya di fakultas itu lebih cenderung ya minimal 10% dari masing-masing unsur. Kalau misalnya diajukan pengajuannya misalnya 52, sekian, ya udah berarti 10% dari itu Bapak siapkan kalau bisa gitu. Tapi kalau tidak pun 52, 55 juga sudah cukup gitu. Karena ini sangat penting sekali untuk supaya kita nantinya tidak dirugikan. Nah, ini Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Ini saya yang paling atas itu yang saya ajukan. Yang saya ajukan ke sistem. Itu total angka saya 243 Bapak Ibu. Sementara yang saya butuhkan cuma berapa? Cuma saya butuh cuma 150. Ya, cuma 150 atau cuma 200 untuk ke lektor 200. Saya mengajukan pendidikan itu 181. Yang diakui cuma berapa? Yang diakui cuma 97. Kemudian penelitian saya ajukan 46. Yang diakui cuma 39. Kemudian ini 5, unsur penunjang saya 5, yang diakui cuma 5. Nah, ini yang hasilnya ya tetap 200. Pertanyaan yang jadi pertanyaan bagi kita, kenapa sih ini nggak 300 gitu? Nggak 300. Karena ada proporsi atau unsur-unsur yang tidak terpenuhi. Di unsur penelitian saja kalau saya masuk ke 300, itu nggak mencukupi. Saya baru 46. Sementara yang dibutuhkan itu 52, sekian. Kemudian pengabdiannya 15. Saya baru 5. Kemudian PKM itu 15. Saya baru penunjang 11. Saya baru 11. Sementara yang diminta sebenarnya ini masih mencukupi ya, karena maksimal. Tapi yang paling merah itu, yang catatan merah saya itu ada di penelitian. Saya selalu saya effort itu di pengajaran, sementara itu tidak terlalu penting. Mubazir ternyata seperti itu. Jadi ini perlu sekali jadi kita cermati bersama Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu tidak dirugikan ya. Bagaimanapun juga kum ini nantinya akan berimbas kepada koin Bapak Ibu gitu. Takutnya nanti Bapak Ibu sudah melakukan kenapa saya katakan koin, walaupun lektor sendiri itu nominalnya dari yayasan, dari institusi itu tuh nilainya sama ya sebagai apresiasi ke kita, tapi kita di Serdos sertifikasi itu juga dihargai. Kalau ke lektor 200 itu kan status kita golongannya penata muda tingkat 1 3C ya.
ke 200 itu 3C. Kalau 3C itu kan kita baru mendapat 2,8 sekian, 2.800.000 sekian kalau dari sertifikat pendidik. Kemudian kalau ke 300 itu lebih sekitar 3, sekian. Artinya kan dari koin ini kan kita juga sedikit, ya bukan dirugikan sih, sedikit tidak diuntungkan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, catatan yang perlu kita perhatikan ini pertama, cermati unsur hukum, ya, cermati unsur hukum, usulan hukum per unsur, ya, seperti yang tadi. Kemudian jumlah usulan di atas usulan minimal. Dan yang ketiga, kita tidak perlu khawatir ya kalau kita tidak bisa memburu ke 300, cukup ke 200, karena di sini hukum penelitian masih bisa dipakai untuk JFA berikutnya. Jadi masih punya tabungan kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tip berikutnya, tip yang kelima, ya Bapak Ibu, biasakan tertib dokumen. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kenapa tertib dokumen ini sangat penting? Karena ini memudahkan kita. Mungkin Bapak Ibu silakan di bagi yang belum ya. Ditertibkan dokumennya, folder 1 itu DOPA, folder 2 itu bidang pendidikan, folder 3 itu penelitian, begitu juga seterusnya. Nanti Bapak Ibu per semester tinggal dilaporkan ke sistem itu PAK-nya institusi gitu ya. Kita juga punya dokumen tersendiri. Dan saya sudah lakukan itu dan ternyata itu sangat membantu sekali Bapak Ibu. Di saat saya diminta mengajukan pelaporan PAK, itu dalam 2 jam itu saya selesai. Karena apakah saya tinggal ambil filenya saja. Filenya upload. Ini saya tergantung jaringan saja sebenarnya. Ya kalau seandainya jaringan bagus, saya tinggal upload saja karena saya sudah punya dokumennya. Nah kalau saya pas pelaporan LKD ataupun BKD dosen, saya juga tinggal ambil. Jadi saya tidak menyiapkan dari awal seperti itu. Nah pas dasar nanti pengajuan jabatan fungsional, ya saya tinggal ambil gitu. Tinggal kita lihat saja mana yang kurang nanti ditambahkan gitu. Kemudian lakukan tridharma perguruan tinggi dengan baik. Nah, ini mungkin kita sudah lakukan ya. Ini saya hanya kembali kita sama-sama mengingatkan ya. Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 step yang perlu kita perhatikan dan kita dokumentasikan. Persiapan kita difasilitasi dengan surat tugas dan sejenisnya. Kemudian pelaksanaan ada video, dokumen tersendiri. Kemudian pelaporan ini berupa laporan akhir dan jurnal dan lain-lain sebagainya. Nah nanti kita satukan dalam bentuk dokumen kita. Dokumen. Nanti kita tinggal lihat ini tridharmanya pendidikan kah, penelitian atau pengabdian. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, lakukan publikasi artikel jauh-jauh hari. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena mengingat publikasi ini prosesnya cukup panjang, ya, memakan waktu yang tidak sebentar. Kemudian kita juga dibenturkan dengan kewajaran ya dari tim review nantinya. Jadi maka dari sekarang kita perlu mencicil publikasi. Ingat Bapak Ibu sekali lagi perlu kita pahami sesuai dengan pedoman PAK tahun 2019 dan suplemen tambahan tahun 2020, bukan seberapa banyak karya publikasi kita, namun seberapa kualitas dari publikasi kita itu sendiri. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu untuk tip ya, niat dan action ya. Tanpa ada niat, actionnya juga tidak akan sempurna. Kita sudah bekerja tanpa ada niat juga tidak maksimal ya. Jadi di sini perlu kita sertakan niat dan action kita. Hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah jabatan fungsional akademik bukan semata-mata untuk kepentingan institusi, bukan untuk kepentingan Kaprodi, bukan ini memenuhi hasratnya Pak Kaprodi, Pak Wakil Kaprodi, Ibu Sekpro gitu, bukan Bapak Ibu ya. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai dosen. Karena di undang-undang kita sudah diamanahkan bahwa dosen adalah tenaga profesional. Profesional di sini yang kita garis bawahi ada 2 yang perlu kita punya. Pertama, kita harus memiliki jabatan fungsional, dan yang kedua kita memiliki sertifikat pendidik. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian yang terakhir, seperti apa regulasi pengajuan jabatan fungsional ya di Fakultas Teknik dan MIPA, karena kita di sini memegang dua fakultas ya, Teknik dan MIPA. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan pemberkasan ya, pemberkasan seperti yang disampaikan, syarat utama dan syarat administratif. Dan yang kedua nanti divalidasi oleh SDM program studi. Dalam hal ini nanti Pak Hendri juga akan melihat ya Bapak Ibu mana yang belum ya dilengkapi. Kemudian nanti masuk ke kami di fakultas akan kami proses. Berproses itu nanti Ibu kirimnya via drive saja. Ya, nanti di drive kita sudah fasilitasi baik itu drive utama maupun drive revisi. Kemudian di kami itu ada dua tahap ya. Pertama proses internal dan yang kedua proses eksternal. Nah, proses internal di sini kami perlu melakukan cross check ya. Kenapa kami lakukan kembali cross check? Supaya kita punya persepsi yang sama baik itu SDM fakultas dan juga SDM program studi. Kemudian kalau untuk cross check sendiri, karena kita di fakultas ada 3 ya, Bu Diah dari Teknik Industri ya, Pak Erik dari Teknik Elektro dan saya sendiri, itu masing-masing kita punya job masing-masing. Bu Diah itu bagian validasi, mencek ulang berkas Bapak Ibu baik proses scan-nya yang apakah sudah benar ya posisinya ya. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin agak kesal ke kami gitu, ini scan-nya sudah benar kok masih dikembalikan gitu. Itu semata-mata bukan kami mempersulit Bapak Ibu. Kami merasa itu takutnya nanti itu malah setelah diajukan ke proses eksternal malah dikembalikan lagi, itu sayang Bapak Ibu. Itu memperpanjang waktu. Lebih baik mumpung masih awal nih kita siapkan supaya nanti kesalahan-kesalahan di tingkat eksternal itu minim. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah dilakukan cross check oleh Pak Bu Diah, nanti ke saya itu mencek perhitungan KUM. Apakah nanti Bapak Ibu pengajuannya berapa gitu, nanti kita akan cek. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan ke 300 tapi KUM-nya masih pas atau lebih-lebih sedikit gitu, saya akan lihat kondisi jurnalnya seperti apa. Takutnya nanti ada beberapa jurnal yang sudah tidak lagi akreditasi Sinta yang Bapak Ibu maksud gitu ya. Bapak Ibu menilainya dengan Sinta 3 ternyata dia tidak sudah diupdate, dia Sinta 6 gitu, seperti itu kira-kira ini akan berefek nanti ke nilai. Nah, nanti ini saya lakukan nanti perhitungan kumulatifnya. Kemudian nanti ke Pak Erik. Pak Erik itu bagian sistem, itu nanti upload. Jadi nanti itu setelah proses kita upload itu belum bisa dibaca oleh sistem. Baru yang bisa membaca itu kami, yang pengelola. Itu berkas Bapak Ibu kami plenokan. Jadi kami plenokan, kami tuangkan dalam berita acara, ya catatan-catatan tersendiri nanti. Untuk apa berita acara ini? Supaya bisa kita berkas yang sudah kita ajukan ke draft, supaya dapat rekomendasi dari institusi. Jadi rekomendasi yang tadi saat administrasi itu bukan Bapak Ibu langsung yang meminta, ini nanti kami akan bantu. Kami akan lampirkan dengan dupa yang berita acara yang dilampirkan dupa Bapak Ibu untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, setelah tahap ini selesai, nah status Bapak Ibu itu kami ajukan ke draft proses. Kalau sudah draft proses, artinya berkas Bapak Ibu sudah bisa dibaca oleh review eksternal, itu dalam hal ini LLDT. Nah, LLDT. Nah, itu di draft, kemudian draft selesai, ya draft selesai. Nah, proses selesai. Nah, di sini selama proses sampai selesai ini, kita selalu memantau, berkomunikasi dengan LLDT, tim penilai LLDT by system. Jadi Bapak Ibu Rina misalnya ngajukan ke lektor, ternyata penelitian kurang, perbaiki. Jadi langsung kita sampaikan ke dosen yang bersangkutan. Supaya apa? Kalau respon dari Ibu Rina sendiri cepat, itu tidak memperpanjang waktu lagi. Ya, memperpanjang waktu lagi. Karena kita butuh waktu penilaian 14 hari. Nah, kalau itu cepat kita perbaiki, artinya itu bisa reviewer bisa membaca, oh ternyata ini sudah direvisi gitu. Nah, sampai nanti selesai. Nah, inilah proses yang Bapak Ibu yang kita lalui, sudah selesai, nanti kita tinggal menunggu ya
tinggal menunggu kapan Bapak Ibu pendistribusian SK. Nah, ada beberapa dosen, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mengajukan, tapi sampai sekarang tuh belum dapat SK. Ini ceritanya gimana gitu. Nah, sekarang kami sama statusnya dengan Bapak Ibu, menunggu. Jadi di log yang ada di sistem itu laporannya seperti ini. Nah, ini. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu di sistem. Ya, kami hanya memantau ini. Kalau selagi ini tidak ditolak atau direvisi, ini kami tidak akan lakukan follow up. Tapi kalau ini nanti ada laporannya ditolak ataupun diperbaiki, revisi dan sejenisnya akan kami follow up ke Bapak Ibu. Tapi kalau statusnya cetak, proses POP operator, kemudian proses pendistribusian SK nantinya kami hanya menunggu. Karena ini proses kita sudah selesai. Seperti itu. Sekarang LLDikti masih kepala LLDikti masih PLT ya. Jadi tidak kami menilai itu proses pendistribusiannya masih belum maksimal, belum sesuai dengan yang ada di pedoman yang diberikan ya, masih agak sedikit terhalang ya. Tapi tidak masalah Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu sebenarnya dapat SK-nya bulan 5 misalnya, SK-nya bulan 5, tapi baru distribusinya bulan 8, ya nggak masalah. TMT Bapak Ibu nantinya jatuhnya bulan 5. Cuma Bapak Ibu mendapat SK-nya, proses pendistribusinya bulan 8, seperti itu. Biasanya yang sudah berjalan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kira-kira itu yang bisa saya share dan saya bagi ke Bapak Ibu. Sekali lagi, ini bukan menggurui Bapak Ibu. Ini kita sharing berbagi, ya, berbagi pengalaman, ya. Tujuan kita sama Bapak Ibu, bagaimana kita berkontribusi dengan baik ke institusi, kemudian menyempurnakan profesi kita sebagai dosen, ya. Kita ada di sini Bapak Ibu di fakultas dan juga SDM Prodi bersinergi bersama membantu Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu terkendala nantinya dengan proses pemberkasan, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami, ya Japri ataupun sebagainya, ya kami akan lakukan respon dengan baik. Ya itu saja Bapak Ibu, Ibu Rina, dan terima kasih Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmadi atas materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja selanjutnya kita menuju ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Ardiansyah Eskom Mkom. Kepadanya disilahkan. Bapak Ibu yang ingin bertanya perihal lain-lain boleh chat terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jika tadi dari penjelasan Pak Ilmadi bertanya. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf karena saya tidak memiliki kontak dari Bapak Ibu. Saya bagi materinya ke Ibu Lisda ya. Nanti Bu Lisda yang bagikan ya. Ya Pak. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Henry untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kaprodi Informatika Pak Ahmad Udin ini, Kaprodi Pak Yan beserta Sekretaris Prodi Ibu Lisda, dan pemateri kita, narasumber kita yang sangat luar biasa telah memberikan pengalamannya ya kepada kita semua Bapak Ibu dosen yang bisa kita serap nanti akan coba kita implementasikan apa yang telah sharing knowledge oleh Pak Ilmadi. Di sini saya selaku bidang SDM ya di program studi terkait dengan pengajuan jabung, sebenarnya nanti saya hanya ingin menyampaikan teknis aja sih bagaimana cara pengajuan jabung di teknik informatika. Karena terkait dengan lektor, saya sendiri kan masih AA dan belum ada pengalaman ya. Kalau kita sudah perhatikan tadi, begitu jelas pemaparan dari Pak Ilmadi apa aja yang harus disiapkan. Nah, nanti dari Prodi, ya, nanti dari Prodi kita akan coba bantu, kita fasilitasi apa-apa aja sih kebutuhan yang diperlukan terkait dengan pengajuan jabung itu sendiri. Nah, untuk hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, ya, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah menyiapkan berkas-berkas ya, menyiapkan berkas
untuk pengajuan lektor ya, mulai dari TMT pengangkatan asisten ahli, misalkan Bapak Ibu diangkat sebagai dosen dengan jabatan asisten ahli di 2019, Januari 2019. Nah, berkas-berkas yang setelah 2019 mulai dari bidang A, bidang B, bidang C, bidang D itu nanti coba Ibu rekap, Ibu lengkapi ya apa aja yang diperlukan. Nanti sambil saya fasilitasi juga nanti kebutuhan yang dari prodi itu apa aja. Nanti tujuan untuk apa, Bapak Ibu? Tujuan nanti untuk menghitung tadi yang kalau kita lihat ada kum-kum yang diperlukan ya, mulai dari bidang pendidikan itu minimal itu 45% ya, harus lebih besar dari 45%. Dari bidang penelitian itu 35%, bidang PKM dan penunjang itu ada maksimal itu 10%. Gitu. Nah itu untuk jadi hal yang pertama itu yang harus dilihat adalah berkas-berkas itu dulu yang harus dilengkapin. Nanti kita coba hitung secara kasar sebenarnya nanti secara kasar kumnya itu mencukupi sampai di mana. Kalau misalkan kumnya mencukupi sampai di lektor 300 akan kita coba ajukan di lektor 300. Tapi kalau misalkan nanti kumnya hanya cukup sampai di lektor 200, ayo kita sama-sama mengajukan tetap ke lektor tapi lektornya yang di 200. Jadi seperti yang tadi dibicarakan oleh Pak Ilmadi, jangan memaksakan kalau misalkan memang kumnya itu tidak mencukupi sampai ke lektor 300 karena ada beberapa hal yang harus atau komponen yang harus dipenuhi ya. Tadi punya Pak Ilmadi sayang sekali ya di bidang penelitian yang harusnya sebenarnya secara kumulatif itu memenuhi, tetapi secara unsur atau komponen itu ada yang nggak memenuhi ya. Jadi lektornya tetap diajukan atau yang diterima itu di 200 gitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang berikutnya mungkin nanti setelah berkas-berkas itu disiapkan akan saya, karena nanti kita sistemnya menggunakan Google Drive, nanti akan saya fasilitasi untuk menyiapkan Google Drive. Nah ini tadi nanti akan saya share linknya. Nah ini ada Drive di sini untuk pengajuan lektor. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat folder di sini menggunakan email institusi ya, dosen ya, jadi baru bisa masuk ke sini. Jadi dari hal yang tidak diinginkan, jadi institusi aja yang bisa ke sini. Nanti di sini ada folder ya, folder pengajuan lektor ya. Nah ini ada contoh pengajuan dokumennya, misalnya nanti saya lengkapin di dalamnya. Nah, yang harus disiapin di dalam folder-folder ada seperti ini. Ini ada berkas pengajuan, terus ada bidang A terkait dengan pendidikan, bidang B terkait dengan penelitian, bidang C terkait dengan PKM, dan bidang D terkait dengan unsur penunjang. Nah, nanti di sini ada berkas-berkas atau dokumen-dokumen penunjang yang akan saya upload di sini, yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk apa aja gitu. Mungkin kayak pengisian PAK, ada surat tugas, ada nomor surat tugas, nanti akan saya share di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal dilanjutkan aja, misalkan di sini buat folder sendiri. Dan di sini ada nama saya. Ini saya buat. Nah, ini saya buat. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah dibuat folder yang ada di dalamnya tadi, di sini ada 5 dan berkasnya sudah siap. Ya, tadi sudah dijelaskan prosedur pelaksanaan japung dari Ibu dulu melengkapi apa saja yang diperlukan. Setelah itu kita validasi dari SDM Prodi terkait dengan dokumen-dokumen yang diajukan itu. Setelah oke, itu bisa kita lanjutkan ke fakultas. Jadi sekarang pengajuan tidak melalui kepegawaian lagi, tapi melalui fakultas. Dengan adanya fakultasnya, alhamdulillah kemarin ada kurang lebih 8 teman kita yang proses pengajuannya tuh bisa lebih cepat gitu dibanding yang sebelumnya. Nah ini nanti kalau misalkan sudah kalau ada kekurangan nanti akan kita kembalikan dulu ke Bapak Ibu kekurangannya apa aja. Kita kalau sudah diperbaiki perbaikannya cepat bisa kita langsung ajukan lagi ke fakultas untuk bisa divalidasi terkait hal-hal apa aja yang mungkin masih kurang dari fakultas, atau mungkin ada beberapa hal yang dari prodi sudah cukup tapi di segi fakultas itu masih ada yang kurang.
Nanti dari fakultas akan mengkonfirm ke kami biasanya nanti kekurangnya di bidang ini absennya atau ini masih terbalik atau ada yang dokumen scanannya itu tidak terbaca, biasanya seperti itu. Nah, terkait dengan edaran yang terbaru itu kemarin kan ada ya surat edaran terbaru. Jadi ada tambahan peer review ya, ada tambahan peer review untuk pengajuan ke lektor. Jadi peer review teman sejawat. Jadi jurnal Bapak Ibu nanti harus direview sama teman sejawat. Ada reviewer 1 sama reviewer 2 itu nanti akan dinilai hasilnya seperti apa. Nah, mungkin dari saya sekian Bapak Ibu. Nanti secara teknis aja mungkin kalau ada masukan atau ada saran bisa kita tampung dan bisa kita selesaikan. Kita diskusikan bersama bagaimana mempercepat pengajuan atau kenaikan pangkat teman-teman yang sebenarnya di AA ini mungkin ada yang udah 3 tahun, ada 4 tahun gitu, mungkin ada yang 2 tahun, dan mungkin ada teman-teman yang kemarin baru sudah AA, jadi bisa mulai mempersiapkan dokumen apa aja sih yang akan diperlukan pada saat pengajuan lektor nanti. Jadi ketika 2 tahun itu berkas-berkas itu sudah siap semuanya, jadi nggak perlu mencari kayak mungkin tadi Pak Irmadi sudah menceritakan ya dari tahun 2020. Nah, Pak Irmadi nyari 2018 ini berkas saya ada di mana, ngajarnya apa. Nah, itu yang harus dirapikan mulai dari sekarang ya, berkas apa aja yang diperlukan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC Bu Rina. Baik, terima kasih Pak Henry atas penjelasan teknisnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan dengan menulis di kolom chat atau bisa dengan raise hand apabila ingin berinteraksi langsung dengan para narasumber. Pak Henry terima kasih, Pak Yamari terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di fitur chat atau dengan memencet tombol raise hand yang ada di fitur Zoom-nya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Ibu Perani silakan. Ibu Rina, Ya. mohon tadi untuk saya ingin bertanya kepada narasumber yang pertama tadi Pak siapa namanya tadi Pak Ibu? Ilmani. Iya Pak Ilmani. Nah ini Pak, mohon maaf, saya mau menanyakan untuk PKM tadi untuk penilaian PKM itu luarannya itu tadi kan Bapak bilang kalau jurnal itu 5 ya, sedangkan kalau hanya laporan akhir itu 3. Nah yang saya tanyakan adalah bagaimana kalau misalnya untuk jurnal PKM itu di dalamnya itu misalnya saya hanya sebagai anggota, apakah ada persentasinya untuk penilaiannya atau tidak? Lalu kemudian jika yang saya laporkan itu kedua-duanya bagaimana? Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Perani. Mau langsung dijawab mungkin Pak Ilmadi atau kita tampung dulu pertanyaannya, mungkin biar nggak lupa kayaknya langsung jawab deh Pak. Oke. Baik, mungkin nanti Pak Henry juga akan menambahkan ya. Baik, terkait luaran tadi PKM, kalau khusus untuk PKM itu penilaiannya tidak berdasarkan posisi kita di pengabdian ya Bapak Ibu, apakah itu ketua ataupun anggota, tapi lebih luaran atau hasil yang kita dapatkan. Di sistem itu kita bisa memilih ini yang kita laporkan itu pengabdian kepada masyarakat gitu. Pengabdian kepada masyarakat. Kalau pengabdian kepada masyarakat artinya luarannya harus laporan akhir. Nah, jadi narasi yang kita sampaikan nanti dari narasi yang kita sampaikan itu akan kelihatan. Kalau pengabdian kepada masyarakat berarti laporan akhir. Kalau bentuk laporan akhir itu nilainya 3. Tapi kalau kita bunyikan karya ilmiah dari laporan dari pengabdian kepada masyarakat gitu, berarti luarannya adalah karya ilmiah dan nilainya 5. Nah, kalaupun Bapak Ibu sebagai anggota, ketua itu nilainya sama tetap 5. Seperti itu. Tapi kalau kita hanya bisa melaporkan di sistem sebenarnya ada 2 pilihan, itu laporan akhir atau karya ilmiah. Nah, selama ini masih banyak
ada yang menanyakan apakah ini laporan akhir kita upload gitu, apa dikirimkan gitu. Nah, kami tidak meminta Bapak Ibu karena di sistem juga punya kapasitas ya, kapasitas file yang akan kita upload. Cukup Bapak Ibu itu ada surat tugas ya, ada surat tugas, kemudian ada sertifikat, kemudian kalau laporan akhir mungkin halaman pengesahan gitu ya, halaman pengesahan. Jadi cukup itu saja Bapak Ibu. Jadi tidak dikirimkan file utuhnya. Kalau file utuhnya takutnya nanti itu tidak bisa diupload. Jadi sekali lagi nanti surat tugas ya, kemudian laporan akhirnya dilampirkan dengan mungkin di sini cover ya, halaman pengesahan, dan terakhirnya sertifikat. Itu kalau laporan akhir. Tapi kalau jurnal ya, jurnal itu cover ya, daftar isi dan sejenisnya, kemudian isi, dan terakhir dilampirkan dengan surat tugas. Seperti itu Ibu, kira-kira Bu Pirani. Oh ya, terima kasih Pak. Sudah jelas. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Imadi. Mungkin Pak Henry mau menambahkan? Ada tambahan Pak Henry? Cukup Bu Nina, sudah jelas dari Pak Imadi. Oke. Ada pertanyaan juga dari chat. Assalamualaikum dari Ibu Rahmawati. Pak, mohon izin bertanya untuk pengajuan lektor, file untuk berkas yang disiapkan berbentuk JPG atau PDF. Ini Pak Henry. Mungkin Pak Henry bisa. Silahkan Pak Henry. Baik, terima kasih untuk Bu Rahmawati. Pengajuan lektor sama dengan pengajuan yang asisten ahli kemarin ya Bu. Jadi untuk berkas semua dalam bentuk PDF. Kecuali nanti kalau yang in passing ya, kalau in passing dalam bentuk JPEG, bedanya itu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Henry. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi yang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh menggunakan fitur raise hand atau kalau malu-malu Bapak Ibu bisa langsung chat di fitur chat yang ada di Zoom. Nah, saya mau nanya nih Pak, secara pribadi Pak Ilmadi. Kalau misalkan tadi kan Bapak membahas tentang penelitian publikasi ya Pak ya, tadi salah satunya itu syarat pengajuan lektor itu memiliki karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis utama dan dilihat bukan dari banyaknya jurnal tapi dari kualitasnya ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang kualitas di sini maksudnya dia terindeks oleh Sinta misalkan atau Sinta 1, 2 sampai 6 itu atau bagaimana ya Pak gitu? Kalau untuk karena kita di sini ingin melihat jumlah kumnya Ibu ya, kualitas yang kita lihat di sini adalah kualitas Sintanya. Oh, kualitas Sintanya. Kualitas Sintanya. Jadi semakin tinggi kita publisnya di Sinta ya nilainya semakin tinggi. Jadi kalau misalkan saya tahun 2020 di Jurnal Sinta 2 jadi anggota misalkan, kemudian di 2021 juga masuk di Sinta 2 sebagai penulis utama, itu ada ngaruhnya nggak sih Pak? Misalkan tadinya anggota. Ada. Jadi kalau perhitungan di sini, ini yang perlu kita cermati bersama Bapak Ibu dalam hal publikasi. Jangan nantinya ada kemarin kasus ya dari fakultas lain ya, dia sudah upload sudah publikasi jurnal di Sinta 2 sebagai penulis pertama, tetapi karena dia berhalangan untuk karena juga deadline ya di submission, dia dibantu sama timnya, sama anggotanya. Dalam hal ini anggotanya memakai koresponden emailnya dia. Nah, setelah publikasi di aturannya itu antara penulis pertama itu dicek lagi. Ini penulis pertama sekaligus penulis koresponden atau penulis pertama tetapi tidak penulis koresponden gitu. Seperti itu. Jadi pembagian proporsi pembagian nilainya itu tergantung posisi kita. Ini khusus untuk jurnal penelitian ya Bapak Ibu, tidak PKM. Tergantung di posisi kita. Kalau Bapak Ibu tadi misalnya sebagai penulis pertama di Sinta 2, kalau Sinta 2 itu 20 ya, berarti Bapak Ibu dapat 60% dari 20. Nah, tapi kalau Bapak Ibu, kalau Ibu sebagai penulis pertama, tapi tidak sebagai penulis koresponden, ya, taruh misalnya Bapak Ibu punya 2 orang, ya, 1 Ibu dan 1 anggota, tapi Ibu tidak penulis koresponden, artinya Ibu dapat 50-50. Ibu 50, anggota 50. Tapi kalau bertiga
anggotanya sebagai penulis itu dapat 40, ya Ibu sebagai 40, sisanya itu anggota yang lain. Oh, begitu. Kita perlu cermati juga posisi kita, karena ini sangat menentukan sekali Bapak Ibu. Nah, strategi yang dipakai di matematika sendiri, ya di matematika, dosen memakai karena sekarang mahasiswa sudah diwajibkan itu publikasi ya, kan tidak mungkin juga kita menzolimi mahasiswa gitu ya, maksudnya dalam tanda kutip mahasiswa sudah capek-capek penelitian, nah pada saat publikasi mahasiswa sebagai penulis kian gitu, dosen sebagai penulis pertama itu nggak boleh, itu secara etikanya itu kalau bisa jangan gitu. Kalaupun kita ingin mendapatkan nilai ya dari sini karena ini kebutuhan kita dan juga memperkuat institusi juga, ya nggak apa-apa mahasiswa sebagai penulis pertama, kita sebagai anggota tapi kita berperan sebagai penulis koresponden gitu. Jadi kita dapat nilai juga sama dengan sebagai penulis gitu. Seperti itu saja sih yang bisa kita pakai gitu. Koresponden ya Pak, biasanya kan kalau kita update jurnal itu kan ada koresponden, jadi kalau bisa kita juga jadi koresponden gitu ya Pak ya? Ya, seperti itu Bu. Daripada kita sebagai penulis pertama, mahasiswa satu, ya takutnya nanti dari segi etikanya kita juga nanti akan dipertanyakan gitu. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak Ilmadi atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari fitur chat dari Bapak Fajar Septian. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, contoh format surat tugas untuk publikasi jurnal seperti apa? Selama ini saya publikasi jurnal baik di OJS Unpam atau di luar Unpam tanpa surat tugas. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ilmadi atau Pak Hendri. Silakan. Pak Hendri. Baik, terima kasih Pak Fajar ya. Untuk surat tugas di publikasi tidak diperlukan ya Pak Fajar. Yang diperlukan itu surat tugas untuk di penunjang dan di PKM. Jadi kalau untuk publikasi tidak diperlukan surat tugas. Tapi publikasi itu syarat tambahan yang terakhir kemarin diedarkan adalah perlu yang namanya peer review. Jadi bukan mungkin sedikit Pak Hendri, mungkin beliau menanggapi apa yang saya sampaikan tadi kali ya. Surat tugas yang saya maksud tadi gini Pak, kan kita melakukan penelitian ya. Penelitian ini kalau kita di fakultas dan juga di SDM Prodi, lebih baik kita mengambil syarat maksimal daripada minimum gitu. Karena ini lebih baik kita dinilai maksimal daripada ini dipertanyakan lagi. Ini kan rentetannya luar biasa ini nanti. Kami karena surat tugas ini kan kita melakukan penelitian by Sintias gitu kan, kita difasilitasi dengan surat tugas gitu ya, surat tugas. Ya nggak apa-apa, itu juga satu lembar itu tidak menambah kapasitas yang banyak gitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu lampirkan itu lebih bagus ya. Jadi dilampirkan artikel, halaman peer review, dilampirkan juga kalau kita memang di Unpam itu tuh memang kinerja kita melaksanakan Tridharma itu tuh memang terstruktur gitu. Dilampirkan surat tugas gitu seperti itu. Tapi kalau seandainya memang tidak ada ya tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting yang disampaikan sama Pak Hendri tadi itu artikel dan lembar peer review-nya ada. Seperti itu Pak. Oke, tambahannya Pak Ilmadi. Ya. Oke, terima kasih Pak Ilmadi, Pak Hendri, Pak Fajar, itu tadi jawabannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Maaf, 023 berapa? Kita baca, bagaimana kami dosen yang masih NIDK, apakah bisa atau harus NIDN dulu karena memiliki NUPTK? Mungkin bisa dijawab Pak, bagi dosen yang masih NIDK. Apakah harus NIDN dulu karena memiliki NUPTK? Iya, nanti saya coba ya Bapak Ibu, nanti antara NIDN, NUPTK itu kan sama-sama bersistem ya Bapak Ibu. Kita cari jalan aman saja. Jadi kita di sini memang kita harus milih nih Bapak Ibu. Kita mau fokusnya nanti di guru atau nantinya di dosen gitu. Karena masing-masing yang kita lewati ini punya resiko ya, resiko dalam tanda kutip masing-masing gitu. Kalau Bapak Ibu statusnya NIDK, nantinya ya Bapak Ibu mungkin untuk pengajuan jabatan fungsional karena masih di tataran LL Dikti 4 ya, mungkin nanti bisa lolos ya, bisa lolos. Namun nantinya
untuk berikutnya Bapak Ibu tidak akan bisa GFA berikutnya. Karena untuk lektor kepala itu membutuhkan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini salah satunya ya kalau Ibu NUPTK ya tidak ya menurut saya itu konsisten kita sih sebenarnya Bapak Ibu, kita mau fokus di dosen ataupun mau fokus jadi guru ya nanti itu kalau menurut saya seperti itu. Mungkin Pak Hendrik bisa menambahkan. Ada tambahan Pak Hendrik? Terkait NIDK juga saya belum ada informasi tambahan ya Pak. Jadi belum bisa jawaban itu apa bisa mengajukan atau mungkin perlu diskusi lebih lanjut kali ya. Oke, terima kasih Pak Henry juga Pak Ilmadi. Kemudian ada pertanyaan lagi. Untuk publikasi jurnal dan kolaborasi dari beberapa perguruan tinggi, apakah cukup surat tugas untuk saya sendiri atau juga perlu untuk dosen lain dari perguruan tinggi lain? Terima kasih. Dari Pak Fajar Septian. Iya Pak, seperti yang kita sampaikan tadi, kalau surat tugas ya kalau ada itu bagus ya, tapi kalau tidak ada ya juga tidak ada masalah. Saya sering, bukan sering, ada beberapa kali kolaborasi penelitian dengan teman-teman yang ada di Kalimantan, kemudian yang ada di Sumatera, dan itu kita publisnya di Sinta 3, ya di Sinta 2, dan saya ajukan itu baik itu ke LKD ataupun ke ada salah satunya saya masukkan dulu, tidak masalah ya. Jadi saya tidak melampirkan surat tugas. Di sini yang kita maksud tadi surat tugas itu ya kalau kita melakukan penelitian ya kita mandiri atau institusi yang kita di awalnya difasilitasi dengan surat tugas itu sebaiknya dilampirkan gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada ya tidak masalah. Yang penting itu covernya, kemudian linknya yang penting sekali Bapak Ibu. Link biar asesornya. Karena saya waktu ke lektor itu revisi 2 kali, ya revisi 2 kali itu tuh hanya link yang diminta. Link yang saya lampirkan itu tuh ternyata asesor tidak bisa akses. Yang pertama. Jadi memakan waktu yang lama, saya menunggunya lebih dari setahun. Kemudian file lengkapnya dari cover, kemudian jurnal, dan kemudian nantinya tambah sekarang halaman lembaran peer review seperti itu. Jadi sekali lagi untuk surat tugas karena ini nanti jadi bumerang juga ya. Kalau kita memang paksakan ini ada, nanti jadi bumerang. Takutnya ini sunnah ya Bapak Ibu, yang wajib takutnya malah keteter gitu. Jadi saya sampaikan tadi itu syarat maksimal saja. Kalaupun Bapak Ibu tidak bisa memenuhi itu, ya tidak apa-apa. Ya seperti itu. Yang penting sekali lagi jurnal dan halaman peer review-nya ada. Karena reviewer sekarang meminta itu. Ini jurnalnya direview di teman sejawat apa tidak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ilmadi. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Resti Amalino. Apakah ada format tertentu untuk absensi mahasiswa mengingat sudah 2 semester ke belakang perkuliahan dilakukan dengan daring Pak? Terima kasih. Nah, iya. Ini sebenarnya cocoknya ke Pak Henry nih. Tapi ini segala garis besar, Bu. Kami tidak memberikan format khusus gitu ya. Karena kemarin itu sempat saya ditanya sama asesor. Selama daring kan kita menggunakan LMS. Terus saya buatkan absen manual. Malah saya dipertanyakan, apakah di LMS itu sendiri tidak ada absen secara langsung otomatis yang bisa di-print gitu. Saya jawab ada, cuma saya belum bisa gitu kan. Nggak mungkin juga saya jawab di LMS saya nggak ada gitu kan, nggak mungkin gitu. Saya takut salah gitu. Saya jawab bisa Pak, cuma saya belum mempelajari ke situ. Saya masih terkendala, makanya saya siapkan gitu. Tapi masih dimaafkan gitu. Tapi di sini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, sekalipun kita tidak punya template ya minimal sama gitu, mungkin di prodi memfasilitasi gitu ya. Memfasilitasi baik ataupun dicentang ataupun di apa ya terkadang itu teknis saja. Yang penting itu ada identitas di atasnya ya, karena yang sering itu dipertanyakan sama asesor
ini kok nggak ada identitasnya gitu. Ini siapa yang mengampu mata kuliahnya, jadwal kuliahnya kapan, kemudian ada jadwal kuliahnya kapan, kode mata kuliahnya ada, tapi di bawahnya juga tidak ada tanda tangan dosen yang bersangkutan dan kaprodi gitu. Tapi selagi itu kita penuhi, itu selama ini masih aman. Intinya disesuaikan saja teknisnya saja di teknik informatika seperti apa gitu ya, karena nanti pasti asesornya akan melihat nih, mungkin saja dapat dari satu prodi, satu asesor dari satu prodi, dua dosen, satu asesor eksternal gitu kan. Kalau berbeda ini ceritanya gimana kok berbeda satu prodi gitu kan. Sebenarnya itu tidak ada masalah gitu. Cuma takutnya nanti malah kita nggak ingin berkas kita tuh dicurigai Bapak Ibu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nanti teknisnya, secara teknis mungkin nanti bisa Pak Hendrik ya, Pak Hendri ya. Gimana nantinya untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang lain dalam hal publik presensi, kemudian agenda. Oh iya Bapak Ibu, kedepannya kita tidak tertutup kemungkinan nih, karena dosen itu wajib punya dokumen tersendiri ya melaksanakan tugas, mulai dari RPS-nya, kemudian bahan ajar, kemudian presensi, kemudian agenda ngajar setiap pertemuan ya. Sebaiknya Bapak Ibu itu mulai siapkan. Saya sama tim sudah mulai membaca nih, kayaknya LLDikti sendiri sudah mulai mengarah ke situ gitu. Tapi mudah-mudahan saja tidak gitu. Ini sebagai antisipasi saja. Ya. Tapi kalaupun tidak dituntut ya tetap nggak ada ruginya sih, karena kita juga itu bagian kewajiban kita. Seperti itu Ibu. Izin menambahkan Pak Ilmadi, yang terkait dengan absensi mungkin nanti kita coba fasilitasi nanti agar mungkin berkas tadi ya menghindari kecurigaan. Jadi kita buat seragam saja terkait 2 semester atau 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir di masa pandemi online ini formatnya harus seperti apa nanti dicentang. Yang penting nanti tadi harus memenuhi kriteria yang ditentukan ya, identitasnya itu ada, tanda tangan dan yang lainnya itu harus ada. Yang kedua, ini sudah terjadi Pak Ilmadi yang tadi Bapak jelaskan ya. Ada satu teman kita dari Prodi Teknik Informatika, revisi draft terakhir itu mintanya hanya cukup melampirkan daftar hadir. Tapi setelah diupload, diajukan ulang, ditolak lagi Pak Ilmadi. Minta dilengkapi dengan yang namanya berita acara perkuliahan. Jadi Bapak Ibu kalau bisa nanti disiapkan juga untuk berita acara perkuliahan ya, menghindari tadi penolakan. Jadi kalau ada penolakan nanti kan prosesnya itu akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Jadi harus mudah dimulai nih yang namanya berita acara perkuliahan. Ya, karena kemarin sudah terjadi tuh ada penolakan lagi terkait berita acara. Padahal daftar hadiran itu sudah dilampirkan gitu, tapi tetap LLDikti itu minta yang namanya berita acara perkuliahan. Itu aja sih tambahannya, masukannya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilmadi, Pak Henry atas jawabannya. Kemudian saya juga ingin ini Pak bertanya Pak, kalau kan kita kemarin ramai tentang pekerti ya Pak Ilmadi ya. Nah itu kalau ini kita juga perlu ada sertifikat pekerti. Kalau untuk naik ke lektor ini kita harus ada sertifikat pekerti itu. Nah, sertifikat tersebut apakah yang dari Unpam atau harus yang nasional gitu, Pak? Oh iya, Bu, sebentar. Kalau untuk yang wajib sertifikat pekerti itu tuh untuk ke asisten ahli ya Pak Henry ya? Ya untuk yang serdos yang dari eksternal, tapi dari internal itu cukup sebenarnya pekerti. Nah kemarin juga sama Pak, jadi yang training in-house itu udah mulai nggak diterima, jadi dari LDT juga mintanya pekerti sekarang Pak. Oh iya, berarti memang diharuskan sekarang ya? Iya, itu proses yang diajukan, jadi sebelum di fakultas itu ada beberapa teman kita yang diajukan melalui kepegawaian. Nah, proses yang ditolak itu seperti itu, Pak. Jadi, in-house training itu udah nggak dipakai, yang terima kemarin itu nggak diterima. Mintanya pekerti, Pak, minimal internal itu harus. Baik, Ibu, mohon izin ya. Saya sedikit mencoba nih ada pertanyaan terkait
berkas-berkas apa saja ya yang akan kita siapkan, apakah itu modul, ISBN dan sejenisnya. Nah, kira-kira bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, bisa Pak. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sistem LLDikti wilayah 4 ya, proses yang harus kita lewati mulai dari pemberkasan sampai nantinya ke terakhir ya, ada beberapa step ya. Pertama itu kita entry dulu data dasar Bapak Ibu nih. Data dasar ya. Kemudian kita entry mata kuliah dan sejenisnya ya. Nah, yang kedua mata kuliah. Nih, hati-hati Bapak Ibu dalam memilih mata kuliah ya. Jangan kita di sini melihat mata kuliah bukan yang kita senangi Bapak Ibu. Kadang ada juga teman kita dia senang dengan mata kuliah gitu, tapi sementara itu tidak basic keilmuan dia gitu. Cuma karena sering mengampu mata kuliah itu akhirnya jadi ya bisa menyatulah dengan mata kuliah itu gitu. Jadi kita tidak berpikir seperti itu. Kita melihat memang mata kuliah yang kita ampu itu memang basic keilmuan. Ya minimal itu masuk rumpun keilmuan kita lah gitu. Ya kan saya orang matematika atau pendidikan senangnya ngajar mata kuliah algoritma gitu atau ngajar mata kuliah sistem informasi gitu. Nanti malah asesornya malah mempertanyakan gitu. Saya orang sistem informasi, orang teknik informatika atau orang matematika gitu. Yang pertama, yang kedua. Jadi dalam hal pemilihan mata kuliah, ini mata kuliah ini perlu hati-hati perlu kita pilih ya karena ini mata kuliah ini yang akan dicantumkan nanti di SK Bapak Ibu. Berikut pendidikan ya. Pendidikan kita semuanya disesuaikan baik itu tanggal dan sebenarnya disesuaikan dengan ijazah. Makanya di sini kita minta ijazah yang di-scan itu ya kalau scan asli yang di-scan gitu. Atau yang ada legalis yang di-scan tapi jelas ya. Biar kita tidak salah dalam melihat data Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk poin yang pertama, unsur yang pertama, nah unsur pendidikan. Di sini nanti banyak sekali Bapak Ibu celah untuk mencari menambah kum-kum. Mulai nantinya kalau belum sudah dokter atau magister ijazahnya belum dipakai dan sejenisnya nanti kita upload. Kemudian ada prajab kalau kita punya gitu. Kemudian melaksanakan PBM pendidikan ya. Nilainya nanti nah dupa sendiri nanti yang kita upload itu Bapak Ibu bukan dupa yang Bapak Ibu kirimkan ke kami. Yang Bapak Ibu kirimkan ke kami itu hanya sampai di arsipnya kami. Tapi yang akan kita kirim ke LLDikti itu dupa yang ada di sistem. Nah, kemudian ada membimbing seminar mahasiswa, kemudian membimbing mahasiswa dalam bentuk kerja praktek, ya. Kemudian nantinya ada membimbing mahasiswa ini ada yang sebagai pembimbing pertama, pembimbing kedua gitu. Nah, kemudian ada juga di sini bertugas sebagai penguji akhir, ya. Ini semuanya banyak sekali Bapak Ibu peluang kita untuk mencari kum penelitian. Jadi kita tidak perlu lagi susah-susah ya mencari apalagi ya untuk menambah kum supaya kumnya terpenuhi gitu. Kita lihat saja apa yang sudah kita lakukan, kita lengkapi administrasinya. Kita ditugaskan sebagai pembimbing mahasiswa. Berarti ada surat tugasnya. Kemudian nanti luaran dari itu apa? Kalau nantinya punya sertifikat, punya apa? Ya nanti kita lampirkan. Kemudian ada di sini membina kegiatan kemahasiswaan, kemudian mengembangkan program kuliah, ada di sini bahan ajar ya, ada modul ya. Bahan ajar desa di sini bahan ajar buku aja saja 55 Bapak Ibu, cuma ini sayang sekali gitu. Ada modul ya, modul. Kemudian kalau kita pernah melakukan kegiatan orasi ilmiah gitu, dilampirkan saja. Kemudian kalau Bapak Ibu yang menjabat di prodi dan sejenisnya yang nantinya diakui secara sistem dan kelembagaan, ya nanti kita tinggal upload. Kemudian nanti ada membimbing kegiatan akademik dosen yang lebih rendah ya. Lanjut untuk ini Pekerti tadi Bapak Ibu mengembangkan kompetensi. Ini nanti di Pekerti itu akan dibunyikan itu berapa jamnya. Nanti nilainya langsung ada itu Bapak Ibu. Kalau nilainya hanya 10 sampai 30 jam gitu. Nanti
Nah, makanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang nyatanya itu kalau di teknik itu kan sering ya, apalagi di teknik informatika sering memberikan pelatihan-pelatihan terkait apalah itu sejenisnya, penggunaan aplikasi software dan sejenisnya gitu, yang sertifikat, sebaiknya itu dibunyikan saja jamnya Bapak Ibu, daripada kegiatannya selama berhari-hari tapi hanya sertifikat dan tidak ada rincian materi dan jumlah jamnya gitu. Kalaupun nanti kita upload di sini, tapi tidak tertulis jumlah jamnya, itu juga tidak diakui. Gitu. Nah, nanti jatuhnya itu ke penunjang. Tapi kalau seandainya kita bunyikan, ini pelatihan kompetensi kita, dibunyikan jamnya, itu luar biasa sekali, nilainya banyak. Kemudian kita masuk ke unsur kedua. Unsur kedua itu penilaian penelitian. Bidang kedua itu penelitian. Nah, penelitian itu ada banyak dalam bentuk hasil penelitian yang dipublis dalam bentuk monograf, buku referensi, chapter, dan sejenisnya. Nah, tadi ada yang menanyakan ya Bapak Ibu, dari RSA itu merger ke Unpam, yang dulunya afiliasinya RSA, sekarang Unpam. Gitu. Diajukan saja Bapak Ibu, kemarin ada dari tim SDM Prodi ya, dan juga kepegawaian universitas juga sudah komunikasi dengan kami. Ya, berkas-berkas administrasi yang berkaitan dengan RSA itu tetap dipakai saja nggak apa-apa. Nanti akan difasilitasi dengan SK merger kalau nanti dibutuhkan, ya seperti itu. Jadi nanti ada SK tambahan, ya dokumen tambahan lah. Kalaupun itu nanti dibutuhkan, nanti tidak Bapak Ibu lah nanti akan mengurus, nanti akan kami bantu. Karena ini bukan resiko sih sebenarnya, ini bagian dari proses juga sih sebenarnya. Kalau saya ini lebih melihatnya ke proses. Jadi nanti disampaikan saja Bapak Ibu, tidak apa-apa walaupun afiliasinya RSA, dicantumkan ya linknya dan sejenisnya, nanti mungkin ada dokumen tambahan kalau itu dibutuhkan. Tapi selagi itu tidak dibutuhkan ya tidak apa-apa gitu. Seperti itu. Tapi tetap nanti secara administratif untuk kedepannya nanti kita akan tetap berkas Bapak Ibu itu kita perkuat dengan SK-SK, apakah itu nanti seperti yang saya sampaikan tadi, SK merger dan lain-lain. Nah, itu terkait penelitian. Kemudian untuk poin berikutnya yaitu PKM. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita menduduki jabatan seperti apa di masyarakat, itu ya nanti disampaikan saja dalam bentuk SK, dalam bentuk surat tugas dan sejenisnya. Kemudian mengembangkan hasil pendidikan dan di masyarakat ya pelaksanaannya. Nah, untuk nilai yang luaran tadi kita sampaikan saja di sini kita punya luarannya apa. Kalau seandainya masih luarannya itu laporan akhir ya nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan ditunggu sampai publis ya. Tapi kalau seandainya sudah publis kan itu lebih bagus. Tapi kalau hanya menunggu dan ini akan memperlambat waktu Bapak Ibu dalam proses pengajuan ya nggak apa-apa, yang ada saja itu dilampirkan. Itu masih tataran wajar dan itu masih tidak menyalahi aturan. Kemudian yang terakhir itu yang terakhir itu unsur penunjang. Nah, unsur penunjang ini banyak. Kan kita punya sertifikat, ngikuti seminar, ngikuti pembicara di tempat lain gitu. Nah, sertifikat itu ada surat tugasnya. Jadi ada penugasan, ada bukti kinerjanya, surat tugas. Dan ini tidak dipakai di sini saja. Ini bisa juga dipakai di Prodi sebagai rekognisi pengakuan Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan di luar seperti itu. Jadi selama ini di unsur penunjang ini yang berkas yang sering kita komentari ya Pak Hendri ya, hanya dosen melampirkan sertifikat ya, sertifikat ya. Ini kan sertifikat sudah melaksanakan kegiatan, yang menugaskan siapa gitu. Jadi reviewer cenderung melihatnya seperti itu. Jadi ditugaskan, hasil tugasnya apa gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau semua itu syarat unsur dan syarat unsur utama dan administratif itu kita penuhi Bapak Ibu, insya Allah itu dalam proses 14 hari itu kita sudah lolos proses penilaian dan kita menunggu. Dan kemudian yang terakhir ada mungkin yang terakhir pertanyaan ada yang tadi yang saya baca di kolom chat juga, apakah publikasi yang kita lihat yang diminta itu 2 tahun setelah AA atau setelah SKAA gitu.
Nah, pertanyaannya setelah AA Bapak Ibu, setelah SKA. Jadi tanggal saya SK saya sekarang, SKAA saya sekarang. Jadi mulai besok itu start saya itu mengumpulkan KUM untuk maju ke lektor berikutnya. Jadi jeda yang 2 tahun yang diberikan itu adalah masa kita untuk mengumpulkan angka kumulatif. Seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan lagi dari saya, Ibu Rina, dan Bapak-Ibu yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan menggurui Bapak-Ibu, kita sama-sama saling memberikan masukan, ya, bekerja sama, ya, bergandengan tangan dalam hal ini, mengembangkan karir kita, memperkuat institusi, ya. Kita punya jabatan fungsional yang tinggi, ya, pendidikan yang tinggi, ya, kita dapat diakui secara undang-undang, ya, undang-undang guru dan dosen, dan juga kita sudah memperkuat institusi, prodi, dan lainnya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ilmadi, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan lagi, boleh satu lagi, Pak? Ya, boleh. Boleh, silakan. Ini dari Ibu Tri Hidayati, beliau bertanya, tadi Pak Ilmadi menyampaikan bahwa ada pertimbangan asas kepatutan atau kewajaran dari publikasi yang dilakukan. Nah, asas kewajaran tersebut parameternya seperti apa? Misalnya saya ada publikasi artikel yang terbit dalam tahun yang sama, tetapi dalam prosesnya submit tidak bersamaan karena proses publish jurnal ada beberapa tahap yang perlu dilewati. Selain itu juga masing-masing jurnal memiliki waktu publikasi yang berbeda. Mohon tanggapannya, Pak. Iya, ini nanti juga akan ditambahkan sama Pak Hendri, ya, karena kita belajar bersama nih, Pak. Nah, selama ini, Bu, ini kita juga sering mempertanyakan nih azas kepatutan yang dipakai asesor ini apa ya gitu. Memang kepatutan, jadi masing-masing, kalau secara aturan itu tidak ada, ya. Kami bukan tidak ada, kami belum baca, ya. Kami belum memiliki, ya. Berapa sih dosen bisa publikasi per semester, per tahun gitu, ya. Per masa periode itu berapa? Itu kamu belum baca gitu, ya. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang menemukan aturan, ya nggak apa-apa kita bagi gitu. Namun kewajaran yang dimiliki ini, ya kalau seandainya mungkin kalau 2 atau 3 ya setahun itu mungkin masih wajar, ya Bapak Ibu, masih wajar, ya. Tapi kalau setahun itu kita publikasi sampai 6-7 ya sebagai penulis pertama, kan nanti kita malah ini Bapak Ibu penelitian doang gitu. Yang pekerti yang lain kan juga butuh waktu gitu. Atau Bapak Ibu tidurnya di kampus seperti yang siapa tuh bilang Pak Dekan, ya. Kalau Bapak Ibu penelitian doang itu nanti asesor malah mempertanyakan, Pak Imam ya di LP3 menanya, ini Bapak di LPM ya, Bapak Ibu tidur di kampus ya gitu. Karena tugasnya meneliti doang gitu. Nah, jadi asas kewajaran ini kita pakai by feeling kita saja sih Bapak Ibu, selama ini kita pakai. Kita masih, kalau menurut kita itu tuh masih wajar, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya itu, nanti saya dicap ini nggak wajar gitu ya. Karena memang parameter sendiri itu tuh kita belum punya gitu, belum mendapatkan. Nah, ini sekalian kenapa ini kita sampaikan supaya kita dari sekarang tuh lebih orientednya tuh tidak hanya lagi ke jumlah berapa banyak publikasi kita, ya, tapi orientasi kita sekarang kualitas dari publikasi kita. Karena semakin tinggi kualitas publikasi kita, tidak hanya KUM yang kita dapatkan, itu artikel kita tuh lebih cepat itu dicitasi orang. Saya publikasi itu di Sinta 2, Bapak Ibu, publikasi dalam 2 hari itu tuh ada dicitasi itu di jurnalnya dari Malaysia gitu. Jadi kepuasan tersendiri itu, kepuasan batin Bapak Ibu. Sama sekali saya publikasinya di jurnal Sinta 6, itu Sinta 6 tahun 2018. Sampai sekarang tuh citasinya 1, dan yang mencitasi itu tuh ya mahasiswa saya sendiri gitu. Jadi kan dari situ orang melihat, kan kalau kita kalau orang membuka Google Scholar kita, ya, itu kan ada tuh, kalau orang yang saya kepo nih sama Bu Rina gitu, saya lihat tuh Google Scholar-nya Bu Rina, penelitiannya banyak gitu. Nah, penelitian banyak itu kan di sampingnya ada tuh citasinya, berapa orang yang mencitasi gitu. Jadi orang akan melihat gitu. Jadi kalau semakin tinggi kualitas jurnal kita, ya publikasi kita, ya orang
seperti semut lah Bapak Ibu, gula ya. Jadi akan banyak ditangi semut-semut gitu. Nah, itu akan dipakai gitu. Itu saja sih Bapak Ibu, kalau parameternya selama ini kami memang belum menemukan ya tingkat kewajarannya seperti apa. Namun kita sampai sekarang masih by feeling ya. Ini masih wajar atau tidak gitu. Kalau selagi itu masih wajar ya tidak apa-apa, karena di LL Dikti sendiri itu sepertinya ya ada dosen yang kita ajukan dia tidak minta peer review. Tapi ada yang kita ajukan dia minta peer review. Ini kenapa gitu? Setelah kita telusuri ternyata persepsi dari asesor sendiri juga berbeda-beda gitu. Jadi mungkin Pak Hendri ngajukan aman nih, nggak pakai review gitu, peer review. Bu Rina, kenapa diminta? Ya, sekali lagi jangan disalahkan. Oh, nih Pak Hendri ini karena gara-gara Pak Hendri ini di bagian SDM kenapa berkasnya lolos gitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Karena ini kita ngajukan ke atas, ini siapa nih yang dapat? Kalau ya kita dapat asesornya ya bisa lebih banyak malum, ya mungkin kita lebih aman Bapak Ibu. Tapi selama ini kita pakai standarnya yang asesornya memang asesornya agak sedikit butuh effort kita lah seperti itu. Kalaupun nanti dia tidak mempertanyakan, kita juga tidak aman gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ilmadi. Pak Henry ada tambahan lagi mungkin? Sebenarnya udah cukup sih dari Pak Ilmadi, cuman terkait dengan tadi kan ada asas kepatutan ya. Terakhir pernah saya diskusi sama kepegawaian sih, yang dilihat itu bukan submitnya ya, tapi terbitnya gitu. Nah, terbitnya itu mungkin bisa diusahakan sih nanti kalau misalkan ke depannya jangan pada saat bulan yang bersamaan, misalkan ada jurnal 1, jurnal 2, nah, dua jurnal ini terbitnya itu bersamaan di bulan yang sama. Nah, mungkin itu juga bisa jadi bahan pertimbangannya. Gitu. Tapi kalau misalkan memang masih dalam nalar tadi asas kepatutannya, misalkan dalam 1 tahun ada 3 jurnal, ya coba kita ajukan saja mungkin ya nanti. Karena mungkin tadi persepsinya asesor pun berbeda ya. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalaupun nanti ditolak mungkin dari 3 jurnal yang bisa masuk untuk dinilai ada 2 jurnal ya tinggal dilihat aja itu misalnya 2 jurnal itu hukumnya berapa yang bisa didapat. Mungkin seperti itu tambahannya dari saya. Baik Pak Henry, terima kasih banyak. Pak Ibu, mungkin karena waktunya sudah mau masuk makan siang dan waktu zuhur, mungkin saya akhiri untuk pertanyaan-pertanyaannya bagi Bapak Ibu yang masih ada ingin bertanya mengenai syarat-syarat pengajuan lektor, Bapak Ibu bisa menghubungi bagian sumber daya manusia yang ada di Prodi, yaitu Bapak Henry, atau bisa langsung ke Pak Ilmadi, yaitu bagian sumber daya manusia di fakultas. Baik Pak Ilmadi, Pak Henry, terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, ada pesan yang saya tangkap adalah kita sebagai dosen, kalau saya pernah bahkan sering sekali bilang, Pak Ketua LLDP selalu bilang, kalau kita belum memiliki Jafung, belum punya Setros, berarti kita belum 100% menjadi seorang dosen. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo mari sama-sama bersama-sama kita semangat. Yang sudah AA, yang sudah 2 tahun, termasuk saya sendiri, kita persiapkan untuk maju ke lektor bersama-sama kita semua. Segala kendala bisa kita selesaikan bersama. Kemudian bagi yang belum AA atau masih jadi tentara pelajar, segera urus AA-nya supaya bisa naik lagi ke jenjang selanjutnya, karena itu juga menguntungkan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber sekali lagi. Kemudian ada Prodi juga yang telah memfasilitasi kegiatan ini, juga terutama Bapak Ibu dosen yang telah berpartisipasi dalam agenda hari ini. Mari kita sama-sama majukan Prodi Teknik Informatika, dan semoga dalam pengajuan lektor kita ke depannya diberikan kemudahan dan kelancaran segalanya. Amin ya robbal. Amin. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ilmadi. Ya, sama-sama Pak Hendri. Izin live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih Ibu. Izin live Bu Rina Kusumawati. Silakan Ibu. Sehat selalu.
Assalamualaikum.